Bab 1069. Rahasia Logan Clark. Logan Clark berkata dengan dingin. Tidak. Tidak akan ada hari seperti itu. Elina Turnage tertegun sejenak. Lalu menatapnya. Kamu, maksudmu akan membunuh Claudia? Ya. Benar. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang jalang melakukan tawar-menawar denganku? Ingin aku menunda selama beberapa bulan. Tidak mungkin. Logan Clark takut rahasianya akan terungkap. Dia ingin segera menyingkirkan Claudia. Dia hanya pura-pura menyetujuinya saja. Claudia sekali lagi tertipu. Logan Clark tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Apalagi Claudia menyimpan rahasia yang dapat mengancam masa depannya. Dia tidak mungkin membiarkan Claudia tetap hidup. Logan Clark datang ke tempat Claudia dikurung. Kamu datang untuk membunuhku. Bukan. Claudia sudah menebak niat Logan Clark. Aku pikir kamu akan menyimpan rahasia ini seumur hidupmu. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak terlalu mencintaiku. Siapa yang terus mengatakan akan mencintaiku seumur hidup dan bersedia memberikan segalanya untukku dulu? Logan Clark mengejeknya. Logan Clark, aku telah salah menilaimu. Kamu tidak punya perasaan. Kamu adalah hewan berdarah dingin. Claudia menatap Logan Clark dan berkata dengan marah. Logan Clark mencibir. Inilah perbedaan antara aku dan orang biasa seperti kamu. Dalam pandangan klan Clark, wanita tidak boleh menjadi batu sandungan. Mereka hanya bisa menjadi alat. Itulah sebabnya aku meninggalkanmu. Bagiku, kamu tidak berbeda dari wanita lain. Kamu tidak memiliki nilai sama sekali. Kamu hanya akan menjadi batu sandungan di jalanku. Hanya Elina yang menjadi pasangan terbaikku. Di dunia ini hanya dia yang pantas untukku. Claudia berusaha tidak menangis. Dia mencibir. Kamu hanya menyukai latar belakang dan sumber daya Elina Turnage. Bukan. Kamu bahkan tidak terlalu menyukainya. Menghadapi pertanyaan Claudia, Logan Clark terdiam. Memang begitu. Alasan menikahi Elina Turnage sepenuhnya karena latar belakangnya. Kamu benar-benar melakukan apa saja demi mencapai tujuanmu. Claudia mencibir. Hehe. Kamu tidak mengerti sama sekali. Jika kamu ingin sampai ke puncak, kamu harus mengorbankan banyak hal. Itu karena kamu belum mencapai posisi itu. Kamu tidak akan mengerti. Claudia segera bertanya. Jadi, ini sebabnya kamu melumpuhkan adikmu. Kamu, Logan Clark marah. Karena ucapan Claudia adalah rahasia yang dia simpan. Sebuah rahasia yang membuat Logan Clark tidak bisa tidur dan ketakutan. Orang jenius di klan Clark Gandala sebanyak awan di langit. Terutama generasi Logan Clark. Semua orang jenius. Tapi Logan Clark bukan yang teratas. Dalam generasi itu dia adalah anak ketiga. Adik keempatnya Dylan Clark adalah jenius nomor satu dari keluarga Clark. Kemampuannya mengalahkan semua orang. Dia juga ditunjuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Logan Clark hanya bisa menyaksikannya. Logan Clark lah yang menyusun rencana untuk melumpuhkan Dylan Clark. Akhirnya dia terbaring di tempat tidur sampai hari ini. Semua orang di keluarga Clark berpikir jatuhnya Dylan Clark adalah kecelakaan. Pada hari pertama dia jatuh. Hari kedua Logan Clark naik tahta. Dan dinobatkan sebagai pewaris. Rahasia ini secara tidak sengaja diketahui oleh Claudia. Sekarang dia sangat khawatir Claudia akan membeberkan rahasianya. Begitu klan Clark mengetahui semua ini, Logan tidak akan menjadi kepala keluarga. Menurut aturan keluarga yang ketat dari klan Clark, bahkan dia akan menerima hukuman berat. Salah satu aturan keluarga paling penting dari klan Clark, sesama saudara klan Clark tidak boleh saling membunuh. Claudia, kamu yang memaksaku. Hari ini aku harus membunuhmu. Logan Clark menatap Claudia dengan mata merah. Claudia menutup matanya dengan putus asa. Bab 1070. Nathan bertemu ayah kandung. Logan Clark perlahan mengangkat telapak tangan kanannya. Akan segera mendarat di ubun-ubun Claudia. Angin bertiup kencang terbawa oleh telapak tangannya. Claudia sudah merasakan ambang kematian. Pada detik-detik menegangkan, Logan Clark berhenti. Claudia menunggu lama. Setelah tidak ada gerakan, kemudian dia membuka matanya. Kamu tidak membunuhku. Claudia berkata dengan terkejut. Logan Clark menatapnya dengan tatapan aneh. Tetapi tidak berbicara. Brak. Setelah itu, Logan Clark menutup pintu dan pergi. Mata Claudia berbinar.
Dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Logan Clark khawatir. Khawatir Claudia mungkin telah memberi tahu Nathan rahasia ini. Dia tidak berani bertaruh. Jika Nathan benar-benar tahu, begitu dia membunuh Claudia, Nathan pasti akan mengungkapkannya. Inilah yang dikhawatirkan Logan Clark. Demi masa depan, demi posisi sebagai kepala keluarga, dia tidak berani bertaruh. Sebelumnya dia tidak perlu khawatir tentang ini. Karena Claudia mencintainya dan bersedia memberikan hidup untuknya. Apalagi menjaga rahasia dirinya. Tapi sekarang dia memiliki Nathan. Claudia telah berubah. Claudia mungkin memberitahu rahasia ini untuk melindungi Nathan. Dia tidak berani membunuh Claudia dengan gegabah. Harus mencari cara untuk mengetahui apakah Nathan mengetahui rahasia ini. Tunggu dia memastikannya lalu cari cara menghabisinya. Logan Clark memutuskan untuk menemui Nathan secara langsung. Begitu mengetahuinya, dia akan menyingkirkan Nathan dan Claudia. Bahkan jika dia dituding oleh keluarga Clark, akan diejek oleh banyak orang karena kejam. Tapi itu tetap lebih baik daripada mengungkapkan rahasianya. Jika terjadi, dia akan menghadapi aturan keluarga yang paling ketat dari keluarga Clark. Anhemia. Semua orang mencari keberadaan Claudia. Pada akhirnya, Nathan menemukan catatan yang ditinggalkan Claudia di kamar. Secara garis besar meyakinkan Nathan bahwa dia baik-baik saja. Jadi jangan pergi mencarinya. Ibu, bagaimana mungkin aku tidak mencarimu? Nathan tiba-tiba menggebrak meja. Dia semakin yakin bahwa keluarga Clark yang melakukannya. Ibu menggantikan dirinya mati. Ibu, mereka tidak bisa mengalahkan anakmu. Jika bukan ibu yang menghentikanku, mungkin aku sudah membunuh Cassius Clark. Nathan tampak tak berdaya. Awalnya, Nathan berencana untuk pergi ke utara. Setidaknya setelah Kirana melahirkan. Jika tidak, dia tidak akan tenang bila Kirana mengandung anaknya sendirian di sini. Bagaimanapun, Kirana membutuhkan orang untuk menjaganya. Tapi insiden ibunya memaksanya untuk mempercepat langkahnya pergi ke ibu kota lebih cepat dari jadwal. Tepat ketika dia hendak memberi perintah pada Green Dragon dan yang lain, dia menerima panggilan nomor tidak dikenal. Segera setelah telepon terhubung, lawan bicara memperkenalkan dirinya secara langsung. Aku Logan Clark. Apa? Kamu? Apakah ibuku ada di tanganmu? Nathan langsung bertanya. Dia terkejut bahwa Logan Clark akan meneleponnya. Ya, betul. Tapi dia baik-baik saja. Aku akan tiba di Anhemia malam ini. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Mendengar bahwa ibunya baik-baik saja, Nathan menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada ibunya, dia pasti akan memorak-porandakan seluruh klan Clark. Tidak akan ada satupun yang hidup. Oke, aku menunggumu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, kamu tidak akan hidup. Nathan berkata dengan dingin. Hahaha. Logan Clark di ujung sana tertawa. Menurutnya, ancaman Nathan tidak berkompeten dan emosional, hanya pintar beradu mulut. Ingin membunuhnya. Apa kamu memiliki kemampuan itu? Pukul 8 malam, sebuah pesawat pribadi mendarat di Bandara Anhemia. Logan Clark datang ke tempat yang disepakati dengan Nathan dengan cara yang sangat tersembunyi. Nathan sudah lama menunggu di sini. Ayah dan anak benar-benar bertemu. Bersambung.